Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar materi tentang limas. Apakah benda tiga dimensi yang disebut dengan limas? Eh, apabila sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang prisma, prisma itu adalah benda tiga dimensi dengan alas dan tutupnya berbentuk bidang poligon yang sehadap dan eh, kongruen dengan sisi-sisi tegaknya yang berbentuk persegi panjang atau jajaran genjang. Nah, untuk limas, limas adalah benda tiga dimensi dengan alas poligon dan terhubung dengan sebuah titik yang disebut dengan titik puncak. Dan sisi tegaknya yang lain itu akan berbentuk segitiga. Untuk mudahnya, kita akan lihat contoh seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari limas. Bisa kita lihat bahwa alas-alasnya itu adalah poligon segi banyak dan puncaknya dan terhubung dengan sebuah titik puncak. Sehingga sisi-sisi tegaknya itu akan berbentuk segitiga. Penamaan dari limas itu sama dengan penamaan dari prisma. Jadi limas ini disebut dengan limas alas segi empat. Limas ini disebut dengan limas alas segitiga, begitu juga dengan limas ini. Dan limas ini adalah limas alas segi enam, begitu juga dengan limas ini. Yang membedakan adalah ini disebut dengan limas tegak dan ini disebut dengan limas miring atau limas menceng. Begitu juga dengan ini. Ini limas tegak, ini adalah limas miring atau menceng. Khusus untuk sebuah limas yang alasnya adalah persegi, itu bisa disebut dengan limas alas persegi, atau terkadang juga disebut dengan piramid atau piramida. Karena ini mengacu kepada bangunan piramida yang alasnya berbentuk persegi. Nah, limas juga mempunyai jaring-jaring seperti halnya prisma. Nah, ini adalah sebuah jaring-jaring dari sebuah bangun ruang yang berbentuk seperti ini. Jadi ini tadi alasnya berbentuk segitiga dan sisi tegaknya yang lain juga berbentuk segitiga. Nah, ini alasnya segitiga dan sisi lainnya juga berbentuk segitiga. Jadi semua sisi-sisinya adalah segitiga. Sementara ini adalah sebuah limas yang alasnya berbentuk segi empat. Jadi bentuk bangun ruangnya akan seperti ini. Alasnya segi empat dan sisi lainnya berbentuk segitiga. Bentuk lain dari jaring limas adalah seperti ini. Ini adalah limas alas segi 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah sisi lainnya berbentuk segitiga. Sisi tegaknya apabila kita lipat akan membentuk seperti ini. Ini disebut dengan limas alas segi 5. Dan ini adalah jaring-jaring dari limas alas segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sisi-sisi yang lain berbentuk segitiga yang merupakan sisi tegaknya. Dan apabila kita susun akan berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah limas alas segi 6. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghitung luas permukaan sebuah limas?
Secara prinsip, untuk menghitung luas permukaan sebuah limas, tidak ada bedanya dengan menghitung luas permukaan sebuah prisma. Jadi kita akan menghitung sisi alas dan sisi-sisi tegaknya. Untuk limas yang ini berarti kita menghitung luas alas berbentuk segi 4 dan 4 buah segitiga yang merupakan sisi tegak dari limas ini. Untuk limas yang alasnya segitiga, berarti kita menghitung alasnya yang kebetulan juga luasnya berbentuk segitiga dan sisi lain yang sesuai dengan ukuran dari si segitiganya. Jadi secara prinsip tidak ada bedanya menghitung luas permukaan sebuah prisma maupun luas permukaan sebuah limas. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung luas volume dari sebuah limas? Tentu tidak akan persis seperti halnya menghitung luas volume dari sebuah limas, sebuah prisma, tapi prinsipnya akan tetap tidak akan jauh berbeda. Jadi pertama kita harus mengetahui tinggi dari sebuah limas. Tinggi limas itu adalah apabila kita menarik sebuah garis imajiner dari titik puncak ke alas, maka garis imajiner itu harus membentuk sudut 90 derajat dengan alas. Nah, ini akan merupakan tinggi dari limas. Nah, bagaimana cara kita menghitung volume dari limas? Jadi, apabila volume prisma adalah luas alas dikalikan dengan tinggi, maka volume prisma adalah volume limas adalah sepertiga dari luas alas kali tinggi. Nah, kenapa untuk mencari luas limas kita harus mengalikan dengan sepertiga? Itu akan ada sebuah pembuktian matematika yang cukup rumit, jadi tidak akan kita bahas di sini, tapi insya Allah nanti akan kita bahas di sesi tertentu. Tapi untuk saat ini kita akan menerima bahwa volume limas itu adalah sepertiga kali alas si limas dikalikan tinggi limas. Nah, untuk limas ada sebuah bentuk khusus dari limas yang mungkin tidak dikategorikan bagian dari limas, tapi cukup signifikan dan penting untuk kita pelajari, yaitu sebuah bangun 3 dimensi yang juga mengkerucut, tapi alasnya tidak poligon, tapi yang alasnya adalah lingkaran. Jadi bentuknya kan seperti ini. Nah, ini disebut dengan kerucut. Kerucut ini alasnya lingkaran dan di atasnya akan bertemu dengan sebuah titik puncak. Jadi mirip dengan limas, tapi bukan limas, karena alasnya berbentuk lingkaran. Nah, ini salah satu bendar bendar 3 dimensi yang cukup penting untuk kita pelajari. Nah, prinsip untuk menghitung volume dari si limas, menghitung volume dari si kerucut itu sama dengan menghitung volume limas. Jadi untuk menghitung volume kerucut itu juga luas alas kali sepertiga tinggi. Jadi volume kerucut itu juga sepertiga kali alas kali tinggi. Hanya saja alasnya berbentuk lingkaran.
Tapi secara prinsip sama. Nah, jadi kita sudah belajar tentang limas. Apa itu limas? Definisi limas. Kita juga sudah melihat beberapa bentuk jaring-jaring limas. Dan secara prinsip kita sudah belajar bagaimana cara menghitung luas permukaan limas dan bagaimana menghitung volume limas, begitu juga dengan kerucut. Sekali lagi, tidak ada rumus khusus yang harus kita pelajari. Yang paling penting itu adalah kita paham dengan apa yang akan kita lakukan, dan dengan itu kita tahu bagaimana mencari solusi terbaik. Untuk materi limas kita cukupkan sampai di sini. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.